Tapi kan kita berharap ada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan kepada para pedagang ini. Bang Haji Dian, kita ketemu lagi nih Bang, dan kebetulan ini di tempat berbeda nih Bang ya. Ya. Waktu itu kan kita ketemu di Rawabening di kontes bacaan roadshow. Nah, kali ini nih bisa dijelaskan untuk acaranya sendiri Bang, dan lokasinya di mana nih Bang? Ya, di Bandung ya lokasinya. Cukup menarik. Bandung kota yang sangat sejuk, sangat ramah, penuh dinamika para pegiat-pegiat batu akik ya. Karena kalau kita bicara Bandung nggak lepas daripada bicara Jawa Barat ya. Betul. Karena di mana di Jawa Barat ini banyak kandungan mineral, fosil yang diketemukan sehingga menjadi batu-batu legend. Kalau kita bicara Jawa Barat, Garut dulu kita bicara. Betul. Karena di sana ada Chrysoberyls, ada batu-batu yang sangat kuat. Pancawarna. Ya, pancawarnanya, ya, Edong, Ohen, di Tasik juga. Betul. Batu karang nunggalnya Jasper ya. Jadi penuh kekayaan batu-batu, bukan hanya di Purbalingga, Jasper, tapi juga di Karangnunggal. Banyak batu-batu yang dulu diketemukan. Sayang sekarang para seniman, para pegiat batu kurang mengangkat lagi. Benar. Di zaman yang masih bagus ya dunia batu ini. Kita bisa mengatakan bagus karena saya menjadi saksi perjalanan dunia kontes dan dunia hobi ini. Kemarin kita bulan yang lalu habis dari Purbalingga, di mana Purbalingga juga pusat Jasper dan sangat kuat Jasper, dan sangat kuat juga para pegiatnya dan para pedagangnya di sana, para senimannya, sehingga batu Jasper, Kelawing ya itu sangat dikenal di seluruh Indonesia. Dan menarik, baru satu hari kita peserta newbie-nya itu sampai 1.250. Waduh, antusias berarti. Antusias sekali karena selain para petani dan pemburu tumplek ruah di satu tempat itu ya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita buat di sana. Dan ini menarik karena yang membuat anak-anak daerah situ sendiri. Betul. Dan ini kita maunya seperti itu, di setiap daerah tumbuh ya kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan daya beli, kemudian juga menjaga jangan sampai batu ini semakin lama semakin turun. Betul. Kita berharap terus ya. Memang kalau kita mau ke belakang di saat booming batu akik atau euforia ya kan, itu fenomenanya. Ya kita nggak bisa dapat lagi fenomenanya itu, tetapi setidaknya kita sudah merasa bangga di Indonesia ini sudah hampir kalangan menengah sampai atas bawah sudah mempergunakan batu cincin. Dan ini sangat menarik buat saya dan saya sangat bergembira sekali. Tidak sia-sia teman-teman semuanya ini berjuang ya bersama-sama untuk meningkatkan daya beli dan ya memperkuat khasanah dunia batu. Saya rasa itu yang paling menarik, dan ini sekarang Pandawa 5 ini kegiatan rutin ya kan, sudah 5 kali diadakan di setiap provinsi. Dan sangat antusias sekali. Karena memang latar belakang teman-teman yang menjadi pengurus di Pandawa 5 ini orang-orang lama saya semua. Orang-orang yang memang dari saat musim booming batu sudah berada di tengah-tengah hiruk-pikuknya dunia batu. Dan saya bangga mereka masih bisa bertahan dan mereka masih bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan ini tentunya akan berkesinambungan terus ya Pak ya? Ya, saya berharap berkesinambungan karena memang nggak henti-hentinya nih kan. Benar. Ada IO satu berhenti, IO yang lain tumbuh lagi ya kan. Satu mati, dua hidup. Jadi saya bangga gitu. Karena kebetulan juga mereka diskusinya juga selalu saya ikuti. Kadang juga tempat saya menjadi tempat diskusi bagaimana kita mau mengadakan di tempat-tempat yang lain gitu. Dan saya berharap teman-teman kita semua di daerah punya niat yang sama. Supaya kita bersama-sama membangkitkan gairah hobi lagi. Tentu ingin mengajak pemerintah juga agar supaya berkesinambungan. Ya kita tidak bisa memelihara batu sendiri. Ya tentu keterkaitan pemerintah setempat di mana daerah tersebut memiliki kandungan mineral yang kuat, memberikan support kepada dunia batu ini. Karena nggak sedikit uangnya dari dunia batu ini. Kita khawatir nantinya ada penggalian-penggalian yang tidak dikontrol, sehingga akan menjadi bahaya buat kehidupan kita. Ya, terutama erosi ya. Ya, kalau kita saling berkesinambungan, saling punya ikatan emosional yang sama, ya saya berharap itu kedepannya lebih baik.
Jadi memang dukungan pemerintah tetap diperlukan ya Pak ya. Iyalah. Ini kan menyangkut UMKM juga ya Pak ya. Iya. Pengrajin dari hulu ke hilir ya Pak ya. Iya, ngatui sekali kalau mereka tidak kenal dengan kami. Benar. Ya kan? Rugi, dunia akhirat rugi dia. Iya. Pertama dunia dia sebagai katakanlah sebagai menteri, Betul. dia tidak memperhatikan nilai-nilai yang kuat di tengah-tengah masyarakat ini. Yang kedua, dia tidak punya amal ibadahnya di akhirat, membantu masyarakat pedagang kecil. Betul. Itu aja. Jadi merasa durhaka dia sama pedagang dunia batu akik ini yang sudah memberikan kontribusi yang besar pada dunia perdagangan, ya, kemudian dunia hobi. Saya berharap ada sinergi. Betul. Kita tidak perlu dibantu yang muluk-muluk lah. Benar. Ya kan? Betul. Ya dilihat aja. Dilihat aja deh, datang aja deh ke setiap pameran ya. Benar. Ya kalau dulu Pak Wiranto yang memperhatikan ya. Betul. Ya sekarang beliau udah sibuk mungkin kan. Iya. Karena sudah menjadi ketua Timpres, ya tentu harusnya menteri yang lain yang harus mendampingi para pedagang ini nggak sedikit, nggak ribuan, jutaan kan dari seluruh Nusantara ini. Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Ternate, Ambon, Papua, itu banyak semua kandungan-kandungan mineral yang bisa menghasilkan batu mulia. Bahkan permata juga ada di Kalimantan. Benar. Nah, kalau pemerintah tidak melihat ini penting, nggak apa-apa, tentu semua bisa berjalan. Benar. Tapi kan kita berharap ada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kan lebih bagus lagi ya Pak. Ya, untuk memberikan bimbingan kepada para pedagang ini. Pedagang ini nggak sedikit, banyak sekali. Jangan lihat Jatinegaranya, tapi di tempat-tempat lain ya banyak sekali yang masih tercecer, yang masih tidak melupakan dunia ini. Karena ini bisnis sih. Dan kalau dilihat kan nih Pak, komunitas-komunitas lokal ini sudah mulai mengadakan lakber, ada yang seperti itu. Ya. Dan lakber, ini fenomena yang bagus ya Pak? Fenomena yang bagus, karena lakber itu dari tahun 2013. Betul. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Ya memang nggak seperti tahun 2014, 15, 16. Betul. Memang itu lakber di mana-mana ada. Ya. Ya kan. Kita dari situ kita menghasilkan para juri-juri nantinya. Iya benar. Ya buktinya sekarang di Bandung kita melepas 3 juri baru. Oke. Ya kita berharap juri-juri baru ini nantinya akan menjadi juri nasional. Benar. Kita kasih kesempatan mereka untuk menjadi juri di newbie agar supaya mereka terbiasa nantinya untuk menilai batu-batu yang tingkat nasional. Oke. Untuk sementara ini kita kasih kepercayaan di batu-batu baru dulu sekarang. Ya tentu 3 orang ini bukan orang-orang yang asing bagi saya, karena orang-orang ini sering berdiskusi dengan saya dan sering mengikuti perkembangan kontes di tanah air. Jadi mereka saya lepas dan saya bangga di Bandung ini kita tampilkan anak-anak muda. Ya tentu orang-orang seperti saya ini udah nggak pantas lagi jadi juri, masih banyak yang muda. Jadi kita senang ada yang muda. Kalau bisa setiap tahun ada yang muda, Nanti semakin banyak yang profesional yang akan memberikan edukasi kepada teman yang lainnya. Akan ditularkan itu kecerdasan lainnya kepada yang lain, agar supaya kita sama-sama kenal sama-sama, paham sama-sama, dan menghasilkan yang terbaik batu-batu dari Indonesia ini. Kita berharap kita bisa bersaing dengan ASEAN untuk di dunia kalsadoni, jasper, kuat sekali itu. Benar-benar. Batu-batu kita di luar, terutama amatis sudah dikenal sejak dulu, ya kan. Opal udah dikenal sejak dulu. Banten menghasilkan opal, gitu kan. Dari zaman Belanda udah digali, bahkan menjadi fenomena di negara Belanda. Kemudian amatis kita sudah mengenal dari zaman penjajahan, misalkan di Inggris, di Eropa ya, amatis dari Kalimantan, dari Lampung ya, itu sudah dikenal kalangan internasional. Ya, Kalimaya sudah dikenal di kalangan internasional. Sangat bagus sekali batu-batu di Indonesia ini. Kalau kita melihat ke kontes Pandawa 5 di Bandung ini ada yang menarik nih, seperti adanya kelas baru juga nih Pak ya. Setiap kota seperti ada exhibition baru, kelas baru. Iya. Dan di sini juga ada ya Pak ya? Iya. Karena kita lihat kemarin di Purbalingga itu sangat antusias sekali. Maka di Bandung kita akan adakan lagi nih Yugi. Mudah-mudahan hasilnya tidak jauh berbeda dengan di Purbalingga. Harapan kami ya tentu bagi orang-orang pecinta batu mulia atau batu akik tersebut, semakin baik ya,
Sehingga acara-acara ini bukan sekedar kontes tapi ajang silaturahim. Oke. Di mana kita saling mengenal, saling kangen-kangen dan saling rindu ya. Betul. Tentu kita meningkatkan kualitas-kualitas kita di dunia hobi ini. Ya, kesananya kita berharap semakin baik lagi, banyak hal-hal yang baru, tentu mulai dari motif-motif, cara pengerjaan ringnya, ya kan, bukan hanya kebocan aja, tapi juga cutting-cuttingnya juga makin bagus, makin menarik ya, sehingga kita tidak kalah dengan Asia. Terima kasih kepada teman-teman seluruh Nusantara yang sudah hadir di kota Kembang ini ya, kota yang sangat sejuk, nyaman, dan sangat menarik untuk kita singgahi ya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya keterlibatan pemerintah setempat untuk mengikuti ajang kontes ini, ya kan, memberikan support yang baik untuk perkembangan dunia hobi ini. Karena di Jawa Barat ini salah satu pusat batu mulia yang cukup menarik, ya kan. Jangan sampai para stakeholder ya, pemerintah daerah itu tidak terlibat di dalam kegiatan kita ini. Tentu saya berharap ada sinergi antara pemerintah, pedagang, hobi, dan masyarakat yang datang di sini. Ya, terutama kami terima kasih kepada kehadiran teman-teman seluruh Indonesia yang sudah membawa batu-batu terbaiknya di kota ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita di dalam bimbingannya. Dan tentu usaha bukan hanya bisnis tapi usaha juga, hobi juga, kita jadikan satu di sini dan menghasilkan sesuatu yang baik. Menang kalah itu urusan nomor sekian gitu. Ya, tapi yang paling penting adalah kehadiran kita di sini bagian daripada silaturahim kita. Betul, itu ya, mengikat satu persaudaraan kita setanah air untuk memberikan sesuatu yang baik buat bangsa kita ini. Tentu berharap agar supaya dunia internasional lebih mengenal dunia batu mulia di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Betul. Ya. Maka kami sangat terima kasih dukungan teman-teman seluruh Indonesia yang sudah hadir di Kota Bandung. Ya, termasuk para pedagang yang hadir di sini, ya, para pengunjung yang hadir di sini. Terima kasih. Ya kan, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain tempat ya Pak ya. Ya. Lain kesempatan. Ya, terima kasih. Oke, terima supportnya. kasih.